Namaste, namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Faratan. Skor IMDb-nya 7,5. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Fahad Fazil dan disutradarai oleh Amal Nirat. Film ini bercerita tentang tantangan yang harus dihadapi seorang pendatang di sebuah desa yang dipenuhi oleh orang-orang munafik. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Abin adalah seorang suami yang dingin dan tidak mudah emosi. Pria adalah istri Abin. Benny adalah pengurus rumah pria di desa. Josie adalah teman SMA pria. Preman adalah bocil pengantar susu. Abin adalah pria tampan yang bercita-cita membangun sebuah perusahaan startup. Abin mempunyai istri bernama Pria yang sedang hamil. Mereka berdua sudah hidup lama di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Abin tengah berjuang melakukan presentasi ke beberapa perusahaan untuk mencari sponsor, namun belum berhasil. Meskipun belum berhasil, Abin tidak patah semangat dan terus berusaha. Suatu hari, saat Abin tengah ditolak presentasinya oleh sebuah perusahaan, Abin mendengar kabar bahwa Pria mengalami keguguran. Hal ini membuat mereka berdua sangat terpukul. Oleh karena itu, untuk merilekskan pikiran dan mencari ketenangan sejenak, Pria mempunyai ide agar mereka berdua pulang ke kampung halamannya di India. Abin setuju dengan ide Pria. Beberapa hari kemudian, Abin dan Pria mengemasi barang-barang mereka untuk pulang kampung dan berpamitan kepada sahabat-sahabat mereka. Keesokan harinya, mereka tiba di kampung halaman mereka di India. Abin dan Pria tinggal beberapa hari dulu di rumah ibunya Pria. Saat makan malam, sang ibu menanyakan bagaimana pekerjaan Abin di Dubai. Abin hanya menjawab seadanya dan membuat sang mertua tidak puas. Sang ibu tidak mau anaknya mempunyai seorang suami yang tidak sukses. Mengingat bahwa almarhum kakek Pria adalah orang hebat yang dikenal cerdas dan dekat dengan para bangsawan Inggris. Keluarga Pria adalah keluarga terpandang di desa itu. Namun, sejak kematian ayah Pria, keluarganya sedikit kehilangan wibawa. Besok pagi, sang ibu memerintahkan Abin dan Pria tinggal sementara waktu di rumah peninggalan almarhum kakek Pria karena rumah itu sudah lama tidak dihuni. Mereka berdua berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang bocil yang saling jatuh cinta sedang jalan bersama. Abin dan Pria lalu berhenti di warkop untuk minum teh. Namun Pria tidak ingin berlama-lama di sana karena tidak nyaman dengan sikap warga desa. Salah satu warga desa, yakni seorang kakek mesum, melihat tubuh Pria dari atas sampai bawah. Salah satu warga menghibah dan mengatakan bahwa Abin dan Pria bersikap tidak sopan. Padahal Abin dan Pria tidak berbuat apa-apa. Warga desa hanya iri hati kepada Abin. Abin tidak tahu hal ini dan cuek saja. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah peninggalan kakek Pria, mereka berdua bertemu dengan pengurus rumah itu bernama Benny. Mereka pun mengobrol santai. Benny menunjukkan sepeda motor almarhum ayah Pria yang digunakan untuk mengantar Pria ke sekolah dahulu. Abin bernostalgia dengan melihat foto-foto yang ada di tembok. Pria lalu menjelaskan kembali tentang keluarga besar kakeknya. Almarhum kakeknya adalah keturunan bangsawan Inggris yang bekerja sebagai penasehat saat Inggris masih menduduki India. Abin juga melihat foto ayah Pria yang tampan. Abin lalu melihat sekeliling barang-barang peninggalan almarhum sang kakek. Abin memakai kacamata night vision goggles yang bisa melihat saat gelap. Abin juga melihat senapan lengkap dengan pelurunya dan semua itu adalah peninggalan barang sang kakek. Besok pagi, mereka berdua bangun lebih pagi. Abin membuatkan teh susu untuk Pria. Mereka menikmati kesunyian di pagi hari sambil minum teh susu. Setelah itu, mereka jalan pagi bersama sambil berkeliling desa. Pria menunjukkan Abin tempat-tempat yang sering ia kunjungi saat kecil dahulu. Pria juga mengajak Abin mampir ke sekolah Pria dahulu. Abin dan Pria lalu melewati warkop itu lagi. Dan lagi-lagi, kakek mesum itu membuat Pria tidak nyaman. Ada teman SMA Pria bernama Jitin melihat Pria dengan penuh nafsu.
Pria memberitahukan hal ini kepada Abin, namun Abin tersenyum dan cuek saja. Mereka berdua lalu pulang ke rumah. Di sana, mereka melihat Benny yang sedang mengumpulkan tanaman cabai. Lalu datanglah seorang bocil bernama Preman dan ibunya. Preman ditugaskan Benny untuk mengirim susu untuk Abin dan Pria. Setelah itu, Benny mengajak Abin berkeliling desa menggunakan mobil. Benny mengatakan kepada Abin bahwa Abin harus berhati-hati di desa ini karena ada beberapa orang yang suka seenaknya di desa ini. Benny menceritakan kasus mengerikan yang terjadi di desa itu, yakni seorang suami yang membunuh istrinya dan suami itu datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa istrinya telah menghilang. Sementara itu, pria yang memakai daster sedikit terbuka sedang membuat kue di dapur. Ternyata, dapur di rumah pria terdapat jendela besar yang dimanfaatkan Jitin untuk mengintip. Jitin lalu muncul secara tiba-tiba dan membuat pria kaget. Jitin melihat tubuh pria dengan penuh nafsu. Pria sedikit marah dan mengusir Jitin. Malam hari, pria melakukan candlelight dinner bersama Abin. Setelah itu, mereka berdua tidur bersama di kamar. Tiba-tiba, malam hari, pria terbangun dan mendapati seorang pria sedang mengintip dari luar jendela. Pria lalu membangunkan Abin untuk mengecek. Sontak, Abin berdiri untuk mengecek. Setelah Abin cek, pria itu menghilang. Abin mengira pria sedang bermimpi buruk. Abin menyuruh pria untuk tidur kembali. Besok pagi, Benny mengajak Abin mengunjungi bos Benny bernama Kurian. Kurian adalah orang paling kaya di desa itu. Abin terpukau dengan rumah megah Kurian. Sesampainya di halaman rumah Kurian, Benny menunjukkan kepada Abin siapa saja keluarga besar Kurian. Di sana ada Baby, adik ipar Kurian, yakni seorang tentara. Ada adik Kurian, yakni Peter dan Kunji. Ada anak Kurian bernama Johnny. Ada keponakan Kurian bernama Josie. Ada pembantu Kurian bernama Jitin. Benny mengatakan kepada Abin bahwa mereka semua adalah berandal kaya yang sombong dan tidak berakhlak. Benny dan Abin kemudian berbincang dengan Kurian. Saat mereka berbincang, terlihat anak gadis Kurian bernama Sandra hendak berangkat ke sekolah. Setelah urusan Benny selesai, Benny dan Abin kembali pulang. Josie, Johnny, dan Jitin sedang membicarakan Abin yang ternyata adalah suami pria. Sandra mengayu sepedanya ke sekolah, tapi ternyata Sandra berhenti di tengah hutan untuk berpacaran sejenak dengan preman. Mereka berdua adalah bocil yang saling mencintai. Sore hari, Abin dan pria sedang bersantai di halaman belakang rumah. Abin sedang menjemur pakaian yang sudah dicuci pria. Di atas bukit ada lelakut di sebelah gubuk tua. Di sana, Josie, Johnny, dan Jitin sedang mabuk bersama. Mereka bertiga sedang mengintip pria dari atas. Josie sedang menceritakan cerita bohong kepada Johnny dan Jitin. Josie mengatakan bahwa dahulu saat masih SMA, pria menyukai Josie dan mereka berdua pernah melakukan hubungan intim atau njos-njos. Cerita itu membuat Johnny dan Jitin naik libidonya. Besok pagi, saat pria ingin mengambil baju di jemuran, beberapa pakaian dalam pria menghilang. Pria melaporkan ini kepada Abin, namun Abin hanya tersenyum karena Abin mengira pria sedang menggodanya. Pria ngambek dengan mengatakan, "Abin, ini hal serius, bukan lelucon." Pria mulai mencurigai bahwa pencurinya adalah para pria yang di warkop itu. Ternyata Jitinlah yang mencuri pakaian dalam pria. Hari Minggu, para warga desa berkumpul dan mendengarkan ceramah rutin di gereja dengan penuh hikmat. Di sana ada keluarga besar Kurian dan lain-lain. Setelah selesai, Abin dan pria pulang ke rumah. Pria pergi ke kamar mandi dan melepas bajunya. Saat pria melepas bajunya, Peter mengintip pria dari gubuk tua. Sontak, pria menjerit dan memanggil Abin. Abin keluar dan memeriksa ke atas bukit. Ternyata di sana ada Peter yang sedang berpura-pura memotong tangkai pohon. Abin lalu masuk ke dalam rumah dan menutup jendela kamar mandi dengan koran. Abin mengatakan kepada pria bahwa Peter sedang bekerja. Padahal pria yakin Peter tidak bekerja dan mengintip dirinya sedang mandi. Sore hari, Benny dan Abin keluar karena ada urusan. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat beberapa warga yang sedang berseteru. Melihat itu, Benny turun dari mobil karena ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata warga desa itu sedang memarahi dua orang pendatang yang sedang berpacaran di dalam mobil. Padahal dua orang pendatang itu tidak melakukan apa-apa. Namun perilaku warga desa di sana seakan-akan mereka adalah orang-orang suci. Si kakek mesum sibuk merekam seorang wanita yang berada di dalam mobil. Jitin berlagak sok suci dengan memarahi pendatang itu dan menuduhnya telah berbuat mesum di dalam mobil. Kunji memukul lelaki pendatang itu. Benny berhasil menengahi pertikaian ini dengan meminta uang dari pendatang. Uang itu lalu dibagikan kepada Jitin dan kakek mesum itu. Mereka semua kemudian membubarkan diri. Abin melihat di sana ada Josie. Abin mempunyai perasaan tidak enak ketika melihat Josie.
Benny masuk kembali ke dalam mobil Abin. Benny menceritakan pertikaian itu kepada Abin, namun Abin mengatakan kepada Benny, seharusnya warga desa di sini tidak bersikap seperti itu. Karena di dalam Injil dikatakan Tuhan menciptakan hutan dan gunung untuk semua manusia. Abin dan Benny kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Josie tahu bahwa pria sedang sendirian di rumahnya. Josie nekat mendatangi rumah pria dan bersikap SKSD terhadap pria. Josie memperkenalkan diri bahwa ia adalah teman SMA pria. Pria yang tidak nyaman dengan sikap Josie mengusir Josie secara halus. Josie lalu meninggalkan nomor HP-nya kepada pria. Setelah mengunci pintu rumahnya, pria membuang nomor HP Josie ke dalam sampah. Sore hari, Josie, Johnny, dan Jitin kembali berkumpul di gubuk tua itu. Mereka bertiga bernyanyi bersama untuk menarik perhatian pria. Pria marah dan memerintahkan Abin untuk membubarkan mereka. Namun Abin mengatakan, "Untuk apa kau marah? Mereka habis bekerja seharian dan bernyanyi untuk rileks sejenak. Apakah itu tidak boleh?" Abin menganggap pria terlalu baper. Karena paksaan pria, Abin pun keluar dan menghampiri mereka bertiga. Abin menyuruh dengan sopan agar mereka bertiga berhenti bernyanyi. Dan seketika itu, mereka berhenti bernyanyi. Tetapi mereka bertiga menawari minuman keras kepada Abin dan Abin tidak bisa menolak. Setelah minum satu gelas, Abin pun kembali ke rumah. Pria marah kepada Abin karena menerima minuman dari para berandal itu. Besok pagi, saat pria ingin mandi, pria marah dan berteriak karena menemukan 2 handphone di jendela kamar mandinya. Pria mempunyai insting bahwa ini pasti ulah Josie. Pria langsung mencari nomor Josie di tempat sampah dan ternyata benar, itu adalah HP Josie. Pria tidak bisa mentolerir hal ini lagi. Abin sedikit emosi dan bertemu dengan Kurian dan Josie untuk meluruskan hal ini. Josie berbohong dengan mengatakan bahwa HP-nya ia titipkan kepada pegawainya untuk direparasi. Josie menuduh ini adalah ulah pegawainya. Abin tidak yakin dengan perkataan Josie itu. Kurian juga memberitahu Abin bahwa ini adalah desa. Warga desa mempunyai aturan sendiri yang harus dipahami pendatang oleh Abin dan pria. Abin lalu kembali ke rumah dan berdiskusi dengan pria mengenai hal ini. Pria kecewa dan mengatakan Abin tidak mampu mengatasi hal ini. Mereka kemudian duduk dan makan berdua untuk meredam masalah ini. Besok pagi, Abin pergi ke kota menggunakan mobil, sedangkan pria berencana pergi ke perpustakaan biara karena pria merasa tidak aman berada di rumah sendirian. Setelah Abin berangkat, pria kemudian bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba, Josie, Johnny, dan Jitin mendatangi pria lagi. Josie basa-basi dan mengatakan permintaan maafnya atas kejadian handphone di kamar mandi. Pria marah dan tidak percaya dengan Josie. Pria langsung menutup pintu dan pergi naik motor ke perpustakaan. Di tengah perjalanan, pria ditabrak mobil mereka bertiga. Mereka kemudian mengangkat pria yang tidak sadarkan diri ke dalam mobil. Di dalam mobil, pria dilecehkan secara bergilir. Setelah mereka melampiaskan hawa nafsunya, mereka meletakkan pria di halaman rumah sakit lalu kabur melarikan diri. Tak ada seorang pun yang melihat kejadian ini karena derasnya hujan. Josie, Johnny, dan Jitin lalu pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka melihat sepeda Sandra di tengah hutan. Mereka turun dari mobil untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ternyata, mereka mendapati Sandra sedang berpacaran dengan preman. Sontak, mereka bertiga langsung memukuli preman dengan membabi buta. Namun preman berhasil melarikan diri. Malam hari, Abin ditelepon rumah sakit dan langsung meluncur ke sana. Abin khawatir dan memeriksa keadaan pria. Saat melihat pria, Abin sedikit lega karena pria hanya mengalami luka ringan. Namun pria marah dan tidak mau disentuh oleh Abin. Pria langsung masuk ke dalam mobil dan minta segera diantar pulang ke rumah. Abin pun menuruti permintaan pria. Sesampainya di rumah, pria masuk ke kamar mandi dan menyiram seluruh tubuhnya. Pria merasa jijik dengan bekas sentuhan bibir para berandal itu. Pria menangis sedih melihat keadaan dirinya. Setelah itu, pria mengemasi barang-barangnya karena ingin pergi dari rumah itu. Abin marah dan memaksa pria agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria mengatakan, "Aku telah dilecehkan. Percuma saja aku memberitahumu karena kau tidak bisa berbuat apa-apa." Pria lalu menyuruh Abin keluar dari kamar. Abin pun pergi ke teras sejenak. Abin menangis karena tidak bisa melindungi pria. Abin merasa dirinya adalah seorang pengecut. Lalu tiba-tiba, preman dan ibunya datang untuk meminta perlindungan karena preman akan dibunuh oleh Josie dan keluarganya. Abin kemudian menyuruh mereka masuk ke dalam rumah. Peter dan Kunji mendatangi rumah Abin dan bertanya di mana keberadaan preman. Abin menjawab tidak tahu, tetapi Peter melihat sandal preman yang ada di teras rumah Abin. Peter yakin preman ada di dalam rumah Abin. Peter dan Kunji lalu kembali pulang. Abin masuk ke dalam rumah dan mempersiapkan sesuatu. Kesabaran Abin sudah habis.
Ini saatnya Abin meluapkan amarahnya. Beberapa menit kemudian, Kurian, Baby, Josie, Jitin, Johnny, Peter, dan Kunji datang dengan membawa senjata ke rumah Abin. Kurian memencet bel dan Abin langsung membuka pintu. Kurian mendesak Abin untuk membawa keluar preman, tetapi Abin menolak dan mengatakan akan membawa preman ke kantor polisi besok pagi. Mereka semua marah kepada Abin. Baby, adik Kurian yang merupakan anggota militer, mencoba menengahi masalah ini namun gagal. Abin kemudian berusaha menutup pintu tetapi ditahan oleh Josie dan Johnny. Abin kemudian mengambil pisau daging dan menebasnya ke tangan Johnny. Abin lalu menendang Josie hingga jatuh tersungkur. Abin menutup pintu dan menyembunyikan pria, preman, dan ibu preman di ruang rahasia. Abin lalu mencabut kabel lampu dan menyambungkan kabel itu di teralis jendela. Kurian marah besar dan memerintahkan mereka semua untuk membunuh Abin. Mereka semua lalu mengepung rumah Abin. Kunji yang berbadan besar membuka pintu dengan memegang gagang pintu. Namun Kunji terpental karena terkena arus listrik. Jitin dan Josie berusaha menerobos masuk dengan memecahkan kaca belakang. Abin mengambil balon dan mengisinya dengan bensin. Abin lalu melempar balon itu ke arah Jitin dan membakar tubuh Jitin hingga tewas. Baby menembakkan senapannya ke arah rumah Abin. Abin kemudian memadamkan seluruh lampu di dalam rumahnya untuk mengganggu penglihatan Baby. Peter dan pembantu Kurian menyusup melalui pintu belakang. Abin meletakkan jebakan gas LPG di pintu itu dan membuat pembantu Kurian terpental jauh ke belakang. Peter kemudian masuk ke dalam rumah Abin. Abin yang sudah menggunakan kacamata vision goggles bisa melihat Peter dengan jelas, sedangkan Peter tidak bisa melihat Abin. Abin langsung melempar piring ke arah kepala Peter. Mereka berdua terlibat baku hantam. Abin kemudian memukul kepala Peter dengan kaca hingga pingsan. Kurian, Baby, dan Josie menghancurkan pintu depan dengan menggunakan mobil. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah Abin, tetapi mereka bingung harus masuk ke arah mana. Sudah semalaman mereka menunggu namun belum berhasil menemukan Abin. Abin kemudian menelpon Benny untuk memanggil polisi. Subuh hari, Abin pergi ke belakang untuk memancing Baby yang sedang di belakang dengan menyalakan kunci mobil. Abin langsung menghajar Baby dengan membabi buta. Josie dan Johnny datang membantu Baby. Abin lalu membakar lelakot di sebelah gubuk tua. Mereka semua semakin ketakutan dengan Abin karena Abin ternyata adalah seorang pemberani. Johnny dan Josie lalu mengeroyok Abin. Abin terus menghajar Johnny dan Josie dengan membabi buta. Namun Kunci datang dan memukul Abin dengan kayu hingga jatuh tersungkur. Keadaan berbalik dan mereka semua mengeroyok Abin. Kurian kemudian bersiap untuk menembak kepala Abin. Melihat suaminya akan ditembak, pria, preman, dan ibunya menampakkan diri. Kurian menyuruh Josie untuk membawa preman, namun tiba-tiba pria menembak dada Josie menggunakan senapan peninggalan kakeknya. Abin langsung merebut senapan Kurian dan menembak ke arah kaki Johnny. Abin lalu memukul Kunci hingga jatuh tersungkur. Kurian dan Baby lalu sepakat untuk menghentikan pertikaian ini. Mereka semua lari ketakutan melihat sosok Abin yang pemberani. Abin memerintahkan preman dan ibunya pulang dan tidak perlu takut lagi. Abin lalu mengunci pintu gerbang rumahnya. Kemudian Abin menyeret Josie dan meletakkannya di hadapan pria. Abin mengatakan kepada Josie, jika kau berani masuk ke rumahku lagi, baik polisi dan tentara tidak akan bisa melindungimu. Pria kemudian membuatkan teh susu dan minum di hadapan Josie. 2 minggu kemudian, masalah ini terselesaikan. Mereka semua tidak ada yang berani macam-macam lagi dengan pria, karena mereka sudah tahu siapa Abin sebenarnya. Abin dan pria sekarang bisa hidup kembali tenang di rumahnya sendiri.
habis. Apa pesan dari film ini? Cemburu atau ghiroh adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang suami harus mempunyai ghiroh dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang melecehkan istrinya. Karena seorang suami wajib menjaga istrinya. Di dalam film ini juga disebutkan sebuah kalimat yang indah di dalam kitab Nehemia bagian 4 ayat ke-14 yang berbunyi, Tuhanku, berikan aku kekuatan setiap hari untuk berjuang demi keluargaku. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.